Dasar kaji kita 6 pertama Surah Fatir, surat ke-35, halaman 438. Surat ke-35, halaman 438, ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Kemudian aurasna kami wariskan kitab itu Al-Quran itu allazina istafaina, kepada orang-orang yang istafaina, yang telah kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum, maka minhum, di antara mereka, ada yang zalim li nafsi, ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum, dan dari antara mereka ada pula yang muqtasid, yang pertengahan saja. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun, ada yang lebih dahulu bil khairat, membuat berbagai macam kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Zalika, yang demikian itu adalah al-fadlul kabir, karunia yang sangat besar. Mari kita pelajari secara ringkas ayat ini, lalu kita sambung dengan kajian kita yang lalu. Berdasarkan sekian penjelasan daripada para ulama tafsir, dapat kita ambil poin-poinnya saja. Yang pertama, Allah memilih di antara sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terpilih di antara sekian banyak umat-umat untuk mempusakai, mewarisi kitab Al-Quran, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Majid. Dan tidak sembarang umat yang Allah pilih untuk menerima warisan Al-Quran itu. Dan pesan Nabi, aku telah tinggalkan 2 pegangan. 2 pegangan itu adalah Quran dan sunnah beliau. Intinya Al-Quran, karena sunnah Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Kenapa umat Nabi Muhammad yang dipilih, padahal banyak umat-umat yang lain? Itu keistimewaan yang hanya Allah yang tahu. Allah pemilik karunia, Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang agung. Dia pula yang akan memberikan karunia itu
kepada siapa saja di antara hambanya yang dia pilih, yang dia sukai, yang dia kehendaki. Umat mana yang layak, yang patut, yang pantas mendapat anugerah Al-Quran yang mulia, beliau yang Allah yang paling tahu. Dia maha bijaksana dalam setiap memberikan keputusan. Nah, ternyata kita terpilih. Ini syukur. Syukur luar biasa. Sebab umat sebelum kita, Allah turunkan kepada mereka kitab seperti Yahudi, kitab itu dirubah-rubah. Bahkan diganti. Mana yang cocok dengan selera mereka, mereka ambil. Mana yang tidak, mereka dustakan. Bahkan Nabi yang membawa ajaran itu pun sebagian mereka bunuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kemudian di antara umat yang terpilih untuk mengemban menerima warisan Al-Quran yang agung itu umat Muhammad, ada mereka itu yang zalim li nafsi, menzalimi diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri? Yaitu mereka-mereka orang-orang yang tidak mengamalkan, jangankan mengamalkan, membaca saja tidak. Al-Quran yang telah diwariskan itu. Maka orang seperti ini disebut dengan zalim li nafsi. Itu para ahli maksiat yang tidak peduli dengan kitab sucinya, walaupun mereka menyatakan beriman, tapi mereka tidak pernah mau mempelajarinya, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Maka orang ini disebut dengan zalim li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Ada juga yang memahami, mereka ada baca Al-Quran, jatul Quran wala ya'malu bihi, tapi tidak mau mengamalkan. Mereka hanya membaca, tidak mau mempelajari, tidak mau memahami apa isinya, apa kandungannya, apa petunjuknya. Berarti mereka menghabiskan waktu mereka, andaikan membaca saja. Aku nak takut ya sikit. Karena kita banyak asik membaca, bahkan menghafal, tapi tidak mau memahami, apalagi mengamalkan. Namanya zalim li nafsi. Yakni yatlul Qur'ana wa la ya'malu bihi wa huwa zalim li nafsi. Wa minhum, dan antara mereka ada yang muqtasid. Mereka ada yang pertengahan, mutawassit. Muqtasid adalah mutawassit. yakni mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, terkadang mengamalkan isinya, terkadang tidak. Namanya berketiko-ketiko. Baca ada, tapi terkadang mengamalkan, tapi terkadang malahan mereka meninggalkan amalannya. Namanya muqtasid atau mutawassit, orang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang disebut dengan sabiq. Secara bahasa sabiq yang dahulu,
yang dahulu berbuat berbagai macam kebaikan, yakni mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk mempelajari, memahami, lalu bersegera untuk mengamalkannya. Namanya sabiqum bil khairat. Bil khairat orang-orang yang dahulu berbuat berbagai macam kebaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk, bimbingan, arahan daripada Al-Quran. Orang ini namanya sabiqum bil khairat, biiznillah, dengan izin Allah. Berarti maksudnya dibagi tiga saja. Umat Nabi Muhammad yang mempusakai dan menerima waris Al-Quran ini dibagi tiga. Pertama, membaca tapi tidak peduli isinya. Kedua, membaca terkadang mengamalkan, terkadang tidak. Yang ketiga, orang yang membaca berusaha untuk mengamalkan. Ketiga-tiganya adalah umat Nabi Muhammad. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dianya, keutamaan yang sangat besar. Apa itu? Al-Quran yang Allah anugerahkan ini adalah al-fadlu, suatu kurnia, suatu keutamaan yang sangat besar. Dipilihnya umat Nabi Muhammad yang akan menerima dan mempusakai Al-Qurannya agung yang mulia ini, itu adalah al-fadlul kabir. Cuma tidak semua umat Nabi Muhammad yang menyadari dia telah menerima suatu karunia yang sangat besar. Nah, kita memohon kepada Allah, jangan kita hanya termasuk orang yang rajin membaca tapi tidak mau belajar, mempelajari, memahami, menghayati isinya. Sebab kalau begitu kita tidak pernah tahu isinya, bagaimana akan mengamalkannya. Nah, inilah yang disindir oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Matalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kama talil himari yahmilu asfar. Asfar, sifir kitab tebal dan besar. Jamaknya asfar, seperti keledai membawa buku-buku, kitab-kitab besar lagi tebal. Bagi keledai tidak ada gunanya, tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Dia hanya membawa-bawa saja. Nah, orang-orang Yahudi, lebih utama para pemimpin mereka, ulama mereka itu, mereka ada baca kitab Taurat tapi tidak mengamalkan. Lam yahmiluha, artinya mereka tidak melaksanakan isinya. Seperti keledai saja, bawa-bawa saja, baca-baca. Jangan-jangan kita awak kok kanai apa? Ya, kita hanya sibuk membaca. Tujuan baca kadang-kadang itu pula cari fadilah, pahala. Itu pun surat ini baca surat yang banyak fadilahnya. Seakan-akan suratnya lain tidak ada fadilahnya. Nah, itu maka orang cok memupuh surat Yasin. Karena surat Yasin itu terlalu banyak fadilahnya, kata orang yang membikin fadilahnya. Karena banyak juga berterbaran tentang fadilah, keutamaan surat Yasin itu hadis-hadis palsu, kata para ulama ahli hadis. Tapi bagi orang yang gandrung ke fadilah tidak peduli. Orang yang hobi fadilah tidak peduli. Tidak peduli apakah itu palsu, apakah hadisnya dhaif jiddan, tidak peduli. Yang penting fadilah. Aku bukti orang yang tidak mau belajar.
Termasuk tidak mau mempelajari, memang ada fadilahnya. Kalau fadilah, berapa fadilah? Dan mempelajari hadis-hadis tentang apa memang fadilah surah Yasin itu memang semuanya sahih. Itu pelajaran kita. Maka dalam hal ini, kaum muslimin, umat dan umat, dalam ayat ini bagi tiga. Dibagi tiga. Yang hanya membaca, yang kedua membaca terkadang mengamalkan, yang ketiga membaca berusaha terus mengamalkan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran